biayanya sampai jalan sehat ngundang bupati segala macam itu kami patungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi Kabupaten Pesawaran. Kali ini di podcast episode 3 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, kami sudah kedatangan narasumber yang oke punya, kalau kata Pak Kemenak itu kepala madrasah yang visioner. Ini dia Pak Sarif, Kepala Madrasah MTSN 2 Pesawaran. Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Sarif, boleh cerita nggak sih profil MTSN 2 Pesawaran di masa kepemimpinannya Pak Sarif ini? Saya itu kenal Pak Sarif itu awalnya itu dari guru yang jago banget olahraga sebenarnya ya. Waktu itu pemain voli ya Pak, kemudian diamanahi sebagai kepala madrasah di Prengsewu, kemudian di Pesawaran, dan saya lihat tuh MTSN 2 itu berkembang sangat pesat sekali di bawah kepemimpinan Pak Sarif. Itu boleh cerita nggak Pak? Boleh. Dari mana dulu ini ceritanya? Dari ini aja Pak, dari mulai pertama Bapak mimpin MTSN 2. Ya boleh. Dari kalau tidak salah itu tanggal 13 Maret 2018 saya dilantik oleh Pak Kemenak, waktu itu Pak Haji Farid Wajidi Eskom. Di sini dilantiknya. Dari situ saya masuk ke MTS, kemudian belum bisa berbenah sebetulnya 2 bulan itu karena pengganti saya di MTS 2 Prengsewu belum dilantik waktu itu. Jadi masih bolak-balik selama 1 bulan. Masih ada tanggung jawab di Prengsewu, tanggung jawab di Prengsewu ya, di MTS 2 Prengsewu itu. Jadi selama 1 bulan di sini seminggu, di sana seminggu, jadi bolak-balik. Alhamdulillah setelah pengganti saya dilantik baru saya rapat dengan teman-teman. Rapat dengan teman-teman, belum berani apa sih program yang mau saya luncurkan gitu. Belum berani ke sana, cuma saya berbicara sama teman-teman, tolong saya diterima dulu gitu sama teman-teman. Kelemahan saya, kebodohan saya, kekurangan saya kan gitu. Nah, kata teman-teman siap gitu. Nah, nanti kebodohan dan kekurangan saya itu ditutupi oleh teman-teman, baru kita bersinergi, kata saya bisa membangun MTS. Karena selalu saya katakan sama teman-teman bahwa Saripudin ini tidak bisa apa-apa gitu. Ya, kepala sepintar apapun kepala madrasahnya, tinggi pendidikan dan golongannya, tanpa didukung oleh elemen yang ada di MTS itu tidak akan berkembang. Betul. Itu karena saya selaku pimpinan itu apa ya? Saya selalu punya mimpi gitu. Mimpinya terlalu tinggi kadang-kadang. Bagus Pak, boleh. Itu. Mimpi saya terlalu tinggi, dan kemudian udah di rapat itu saya tanyakan sama teman-teman, apa sih yang teman-teman idamkan di MTS 2 Pesawaran ini yang belum tercapai gitu. Yang belum tercapai apa sih? Kata teman-teman, lapangan Pak. Lapangan itu miringnya 45 derajat. Jadi dari depan ruang guru ke aula sekarang itu kalau sekarang ke sport center Pak Agus tuh, itu 45 derajat. Miring sekali ya. Miring sekali, luar biasa. Jadi ketika anak upacara, kalau ada pembinanya di atas, ada anak yang posisinya agak pendek, dia nggak kelihatan tuh. Mau duduk mau apa nggak kelihatan. Jadi itu yang diidamkan oleh teman-teman waktu itu. Perbaikan sarana. Saya tanya, kebetulan kan waktu itu mereka ada uang infak musolah tuh, ada kalau tidak salah 9 juta Ibu Nurmah itu. Nah, kebetulan waktu itu ada yang mau mutasi Ibu Rosida ke MTS 1 Bandar Lampung. Nah, kebetulan juga itu suaminya dia perancang proyek kan, arsitek. Jadi begitu nanya Pak Sarif, apa yang diinginkan kenang-kenangan dari saya untuk MTS? Jangan buat saya, kata buat MTS. Saya minta buatkan set plan lapangan. Set plan lapangan ini seperti apa, tamannya seperti apa, itu aja. Kan kalau bayar ke orang itu 9 jutaan lebih. Gitu. Jadi saya hanya minta itu dari beliau itu. Iya. Makanya tertata taman itu. Sekarang sudah menarik ya. Gitu. Madrasah itu kan ada di dalam ya Pak ya. Iya. Terus secara kuantitas siswa dulu kan masih jauh lah dari sekarang. Betul. Nah, strategi apa sih Pak Sarif yang Pak Sarif lakukan gitu untuk meningkatkan kuantitas siswa yang sekarang luar biasa, bisa 2 kali lipat dari sebelumnya? Iya, alhamdulillah. Nah, itulah
karena perjuangan bukan saya sih, saya hanya menggiring teman-teman. Iya. Dan luar biasanya keluarga besar MTS Negeri 2 Pesawaran itu keluarganya luar biasa dan berani berkorban. Pertama, kita di Harlah ke-23 kalau nggak salah itu saya ada di sana itu 23. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2019. 2019. 2019 itu Harlah pertama. Jadi saya kumpulkan teman-teman itu, dihitung biaya ngundang SD Kecamatan Wirilau, Kedondong, W5. Waktu itu belum ketataan. Belum sampai tataan. Ngundang, diadakan lomba. Nah, yang luar biasa teman-teman itu biayanya, Bu. Biayanya sampai jalan sehat ngundang bupati segala macam itu kami patungan. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Komitmen seluruh gurunya. Seluruh ya, Pak, gurunya, ya? karena saya selalu mengatakan Bapak Ibu, kalau madrasah ini banyak siswanya dan bagus, Bapak Ibu yang menikmati. Betul. Kalau saya besok, lusa, minggu depan bisa dikembalikan ke guru biasa atau dimutasi kemana? Iya, gitu. iya. Nah di situ saya selalu ngedorong teman-teman di sana itu. Ada satu yang menarik sebenarnya Pak Sarip. Saya pernah mendengar itu inovasi dari Pak Sarip juga, mungkin juga dengan kawan-kawan ya, ide kawan-kawan di MTS 2 juga, itu sempat kolaborasi dengan angkot gitu. Jadi Betul. untuk mengunjal ya, bahasa saya itu mengunjal siswa yang dari luar untuk masuk. Itu gimana ceritanya itu Pak Sarip? Nah ceritanya begini. Jadi ketika itu apa sih yang bisa saya lakukan supaya MTS ini bisa berkembang? Saya spekulasi sebetulnya, disitulah ya pimpinan itu harus punya terobosan. Di terobosan saya itu ada mobil tetangga sebetulnya. Kang Klemen kata saya, kalau mobil ini di aku angkutan anak-anak sekolah. Saya foto, saya share di grup. Iya. Di grup sekolah. Bapak Ibu, ini Abudemen MTS Negeri 2 Pesawaran tahun pelajaran 2019-2020. Benar Pak, benar kata saya. Begitu sudah terdaftar anak-anak itu, kalau tidak salah yang daftarnya waktu itu 275 yang daftar online. Yang daftar online? Yang daftar ulang 250. Terima semua itu ya? Bisa semua masuk ya? 25 nggak masuk berarti. Agak bingung juga saya, waduh mobil ini kok agak jelek ya gitu. Nah disitulah kegigihan teman-teman saya itu. Ada namanya Bella Bahren sama Anwar. Saya tolong carikan angkot yang bisa saya lobby, kamu fasilitasi gitu. Nah, udah ketemu angkotnya, jadi kami duduk bersama di Padang Manis di rumah penduduk. Iya. Nah, dengan wali murid bermusyawarah seperti apa, sebulannya berapa, seharinya berapa. Namanya petani ya. Kalau bulanan nggak sanggup Mas Sinta. Betul. Nah, jadi harian aja gitu. Waktu itu ada 30 siswa yang sekali pakai angkot itu. Jadi 5.000 per harinya. Per harinya. Jam 7 nganter, nanti pulang sekolah. Sebelum pulang sekolah angkot itu sudah nongkrong di situ. Iya. Tapi kemudian pandemi melanda ya Pak Sarif ya. Melanda. Jadi mungkin agak terputus juga ya inovasi-inovasi tadi gitu. Nah, kondisi sekolah saat ini setelah pandemi ini Pak Sarif? Kalau kondisi sekolah seperti pandemi ya hampir sama dengan kantor kita, Kementerian Agama. Jadi saya bagi dua piket namanya ya. Iya. 3 hari biasanya yang dari Bandar Lampung tuh. Dari Tataan ke Bandar Lampung atau kemana itu 3 hari. Tinggal milih harinya hari apa. Kemudian yang daerah W5, Kedondong dan sekitarnya 3 hari juga. Itu untuk guru kan, piket guru. Kalau untuk siswanya Pak Sarif gimana? Nah untuk siswa di awal kemarin kita itu ya pakai daring kita. Kalau yang kesini nih karena sudah mulai mereda, kemudian juga pernah kita tatap muka tuh. Iya. 2 hari kelas 7, 2 hari kelas 8, 2 hari kelas 9. Nah kemarin ada keputusan bersama lagi Pak Kemenak dengan Pak Bupati. Jadi kita kembalikan istilahnya daring lagi. Tapi ada kemajuan luar biasa tuh teman-teman tuh. Kemarin kan yang waka yang lama itu udah tua katanya, kita diganti gitu. Nah udah digantilah sama sarjana milenial. Sekarang ini jadi muda semua tuh wakanya, kecuali waka sarana yang masih basi yang masih. Nah sekarang mereka sudah dianjurkan karena di saya itu ada tim kreatif. Tim kreatif itu termasuk beliau ini diambil ke Kemenak, jadi nggak masuk tim kreatifnya, keluar satu Pak Bagus.
Nggak apa-apa Pak, dia mendukung ini kreativitas di Kemenak juga Pak. Jadi sekarang itu dianjurkan gurunya buat video pembelajaran. Iya. Nah, dibuat video pembelajaran, diupload di Betul. grup itu, kemudian juga kita upload di web, Iya. sama kita sudah punya YouTube MTS Negeri 2 Pesawaran. Iya, boleh yang lain di ini subscribe YouTube-nya. Nama YouTube-nya Pak? MTS Negeri 2 Pesawaran. MTS Negeri 2 Pesawaran, boleh di-subscribe ya kawan-kawan sekalian. Nah, udah ada spot center yang saya lihat itu di media sosialnya itu, kemudian ada Anjung Baca. Artinya selama siswa pandemi ini belum maksimal digunakan ya Pak ya? Udah belum. Kalau Anjung Baca ya sekarang kan tetap seminggu hari Rabu dan hari Jumat yang tahfidz wajib sama saya. Iya, di Anjung Baca itu di ya. Anjung Baca dan di musola. Yang putranya di Anjung Baca, yang putrinya di musola. Jadi sementara ini untuk program tahfidz ya. Kemarin yang launching program tahfidz di Kanwil itu Pak, seberapa besar sih dukungan MTS 2 Pesawaran? Launching tahfidz Quran ya sebetulnya luar biasa ya di MTS 2 Pesawaran itu. Awalnya Bu Sinta, awal ke situ kan belum terjadi tuh tahfidz Quran tuh. Saya kumpulkan seluruh guru yang pendidikannya PAI sama yang umum yang bisa baca Quran, tapi baca Qurannya udah bagus lah ya. Gitu. Saya kirim ke rumah tahfidz Al-Furqon Pringsewu. Oh, jauh juga ya Pak ya? Ada 3 kali pertemuan, satu orang habis 80.000. Gurunya itu suruh belajar suruh ya. belajar di situ 3 kali pertemuan. Nah, baru kita launching di situ. Nah, kalau sekarang semenjak di launching tambah Pak Kanwil sekarang tilawah, ya mudah-mudahan hari Jumat besok kita ada Ustadz Tajwini tambahannya. Tajwini. Iya, untuk tilawah kebetulan. Untuk belajar lagu-lagu iya, gitu ya. Biar lebih lagunya baik. Murotal, apa lagu apa kan, apa Bayati, apalah macamnya itu. Terkait KSM Pak Sarif. Nah. Jadi sebelumnya kan siswa MTS 2 ini kan bahasa saya itu kurang pede ya kalau untuk Betul. tahap selanjutnya itu untuk ikut KSM. Nah, di zaman Pak Sarif ini mereka itu ikut kemudian berhasil pula untuk masuk ke tingkat provinsi ya, lolos di KSM dari kabupaten ke tingkat provinsi. Ya, alhamdulillah. Upaya-upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan kepala madrasah dan tim gurunya itu? Kalau kita lihat ya memang apa ya, mental. Anak-anak saya itu awalnya mental. Iya, kalah gitu. Takut gitu ya Pak ya, takut. Cuman saya berbicara begini. Ketika mereka mengatakan, "Pak, udahlah kita kalah sama MT 1." Nggak bisa kata saya. Jangan dulu. MT 1 makan apa, Nak? Nasi katanya. Anak makan apa? Nasi. Iya. Nah, kemudian MT 1 diciptakan oleh siapa anak MT 1? Oleh Allah. Anak diciptakan oleh siapa? Oleh Allah juga. Sama-sama kan kata saya, makan nasi diciptakan oleh Allah. Tuh kata saya, yang penting kamu belajar, ikuti pembimbing guru-gurunya itu jam berapa datang, pulang jam berapa, diikuti dengan tekun. Kemudian di rumah jangan lupa belajar dan berdoa, sholat berdoa, minta doa sama orang tua. Saya selalu support begitu. Kita, kata saya, proses dulu gitu loh. Kalau kata saya, proses dulu, proses sudah dilaksanakan, ikhtiar sudah dilaksanakan, belajar sudah, bimbingan sudah gitu, nanti ikut lomba sudah, kan gitu. Nah, setelah itu kita serahkan hakikatnya sama Allah. Guru-gurunya tetap semangat juga ya. Guru-gurunya alhamdulillah tetap semangat. Nah, kita serahkan sama Allah, hasilnya seperti apa? Gitu kan. Alhamdulillah tahun kemarin kan juara 2 provinsi PS ya. Iya. Di provinsi. Nah, tahun ini di kabupaten yang mudah-mudahan lah bisa di provinsi. Mohon doanya pada semua. Iya. Masyarakat atau Kemenak Kabupaten Pesawaran. Iya, mudah-mudahan juga dengan adanya sport center nanti bisa aksiomanya bisa ikut juga ya Pak. Insya Allah. Lebih baik lagi ya. Kalau sebetulnya kemarin sudah kita siapkan Pak Bagusnya. Pelatih bolanya sudah, futsalnya sudah, atletiknya sudah, panahan sudah, bulu tangkisnya sama kepala madrasah latihannya kan gitu. Banyak guru-guru milenial yang siap melatih ya Pak ya. Iya siap. Panahan ini belum kepake ya Pak Bagusnya. Sama itu drum band tuh belum pernah kepukul. Udah 1 tahun. Iya, karena masih pandemi juga mungkin Pak. Iya. Saya mau ini juga Pak Sarip berbagi terkait Adiwiyata inovasi dari MTS 2 Pesawaran ya. Iya. Madrasah Adiwiyata. Ya, kita memang dari awal sudah merancang karena mungkin saya ini nggak di rumah, nggak di sekolah, nggak di lahan, hobi nanem. Iya. Gitu ya. Kalau kata adik saya itu pengen itu mah yang ditanam apa aja tumbuh gitu. Nah gitu. Jadi
memang rencana memang sudah difokuskan ke sana, sudah diatur set plan tadi sama suaminya itu Mas Sugeng ya, sama suaminya yang mutasi tadi sudah. Jadi tinggal nanam aja tuh. Udah disiapkan memang ke depan harusnya. Kalau kemarin Pemda Pesawaran itu siap menggiring saya untuk lomba adiwiyata, kami sudah siap. Iya. Tapi ternyata mereka menganjurkan nanti aja di 2022 gitu. Kenapa nggak sekarang tahun 2021 aja? Nah, alasan mereka kemarin itu karena kita belum mempunyai kurikulum adiwiyata itu seperti apa gitu. Nah, saya kemarin sudah berbicara sama teman-teman seperti kita konsul ke MTS 1 Lampung Timur. Nah, mereka rupanya hanya menyisipkan sedikit itu di pembelajaran IPA atau IPS. Kurikulumnya tadi kurikulumnya itu. Kalau kata saya, kalau kayak gitu mah kenapa nggak dijelaskan sudah sama siap ya Pak ya, sudah seharusnya siap. ya kita sudah hijau, sudah apa kan gitu. Tapi 2022 siap lah ya Pak? Insya Allah siap. Ini mungkin dalam waktu dekat ini kita mau berkunjung lagi ke lingkungan hidup. Karena kita sudah kerjasama sama beliau itu lingkungan artinya hidup. sudah banyak stakeholder yang terlibat ya? Sudah banyak. Kalau untuk di madrasah udah sejauh mana itu tanamannya? Kalau di madrasah tanamannya 2 tahun ya, alpukat itu sudah ada yang berbunga, tapi nanti tahu tuh jadi enggaknya. Berarti memang prediksi saya 2 tahun tanaman harus buah. Tapi kalau nangkadak ya, nah nangkadaknya sudah lembut itu. Kemarin kan kita sempat kumpul-kumpul sama-sama seluruh kepala madrasah ya Pak ya, madrasah negeri dan 2 madrasah swasta terkait inovasi juga di madrasah masing-masing. Nah, waktu itu madrasah MTS Negeri 2 itu sempat memperkenalkan juga absenin aja. Oh iya, absenin aja. Nah, alhamdulillah itulah inovasi anak-anak terkini gitu kan, milenial tadi itu. Jadi saya begitu nyampe Bu Sinta setelah dilantik itu, saya berpikir ini kan absen itu sering saya kontrol Bu. Absen siswa itu setiap minggu atau sebulan sekali saya kontrol per kelas. Nanti dilaporkan juga ke orang tua ya. Nah, di situ saya lihat itu ini sekolah di sini kok. Kalau enggak di guru piket tuh. Ya di guru piket tuh gurunya masuk, saya kan sering nongkrong tuh di guru piket tuh di meja piket, saya liatin sekali izin itu bisa 30 loh Bu. Awal satu saya anak itu? Bukan, seluruh 330 siswa waktu awal saya ke sana. Satu hari itu bisa 30-an. Satu hari itu bisa 30-40. Jadi saya ngelus dadain, astagfirullahaladzim. Ini anak tahu nggak sih gitu loh, orang tuanya tahu nggak sih gitu. Habis itu saya gerakan humpisit tuh, guru BK segala macam. Ternyata mereka berangkat Bu. Dari rumah, izin sama orang tuanya berangkat. Nah, ada lagi yang menjadikan itu setelah dihumpisit. Ini maaf ini. Setelah dihumpisit, ternyata si orang tuanya hanya seorang tukang rongsokan Bu. Ya. Dia dikasih sehari 10.000 untuk ke sekolah, tapi nggak nyampe. Sudah susah orang tua itu ngasih biaya seperti itu. Dia nggak nyampe, malah nyampenya kemana? Ke Gading main. Setelah dihumpisit berapa kali nggak hadir. Nah, udah karena itu tadinya saya mau print pager kayak punya kita itu, tapi kerjasama dengan Telkomsel. Jadi sekali pencet itu, anak itu nanti nyampe ke orang tua SMS-nya. Selamat anak Anda sudah sampai sekolah tadi. Nah, begitu saya hitung biayanya, waktu itu Rp150 per siswa. Wah. Sehari. Berarti kalau dia 300 udah berapa tuh? Kali sebulan, nggak keempat kata saya kalau kayak gini. Nah, timbullah saya ngobrol sama Pak Hamid. Saya pingin seperti itu. Coba anak saya buat gitu. Nah, timbullah absenin aja itu. Aplikasi untuk online ya. Nanti di depan pintu gerbang mereka itu nempelin kartu pelajar yang sudah ada barcode-nya. Langsung ke operator itu. Nah, langsung nyambung ke orang tua. Orang tuanya mau di mana aja, mau di Arab, mau di mana boleh tuh kontrol tuh absen anaknya masuk enggak Iya, gitu. jadi nggak sia-sia ya orang tuanya ya Pak ya. Gitu. Ada satu lagi Pak Sarip, waktu itu Pak Sarip itu di rapat ya pernah bilang kalau sebenarnya kalau seluruh pimpinan Satker di Kabupaten Pesawaran ini menurut Pak Kanwil bersatu gitu, ini omongan Pak Sarip waktu itu, kita akan maju gitu, Pesawaran ini akan maju, itu maksudnya gimana sih Pak Sarip? Saya penasaran sebenarnya. Oh gitu ya? Itu memang apa ya, kalau kata saya seorang pemimpin itu kalau memang kita jadi satu tujuan. Karena waktu saya awal datang ke MTS itu apa sih yang kita nggak bisa kita kerjakan dengan bersama gitu loh. Iya. Nah itu maksudnya kalau satu tujuannya apa yang mau dicapai nih di Pesawaran gitu.
kita kumpul semua, kita pecahkan permasalahannya, kehambatan sebagainya, tujuan yang kita mau capai apa gitu, mimpi besarnya Kabupaten Pesawaran ini apa, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Gitu ya Pak ya? Nggak bisa sama Pak Kemenak aja itu, betul, nggak bisa, harus semua. Oh jadi maksudnya itu waktu Iya, harus semua, harus bersatu itu. Baik, udah cukup ya Gus? Cukup. Menutup pertemuan kita di podcast episode 3 ini Pak Sarip, terima kasih banyak Pak Sarip atas waktunya. Nah terakhir nih Pak Sarip, apa sih harapan kedepannya Pak Sarip sebagai kepala madrasah untuk madrasah yang Pak Sarip pimpin saat ini? Harapannya luar biasa Bu. Iya. Kalau harapan namanya kan keinginan ya Pak, bagus ya. Harus mimpi yang tinggi. Harus mimpi yang tinggi itu tadi, kemudian pimpinan itu harus dia bisa berwawasan dan berkoordinasi dengan teman-teman. Kalau mimpi saya di awal saya ke sana, mungkin kalau Bang Parin masih ada, ingat lah omongan saya itu. Bang kata saya, madrasah saya ini dibilangin mewah gitu, karena mepet sawah. Gitu. Kata saya, Bang gimana kalau kita membuat mewah nih madrasah ini gitu. Mimpi saya gitu, biar walaupun madrasah di dalam atau di kampung kan itu di pelosok lah termasuk madrasah saya itu. Kalau didoakan oleh Dewan Guru, oleh Kemenaknya didukung, saya buat mewah ini. Alhamdulillah kan sekarang tercapai itu. Mimpinya, saya pinginnya madrasah itu sama dengan ada yang di luar walaupun saya di pelosok. Iya. MTS 1 Bandar Lampung, MTS 2 Bandar Lampung, malah bermimpi saya itu kalau bisa MTS 2 Pesawaran itu seperti teman saya yang mimpin itu di MTS Negeri 1 Makassar. Kalau saya mimpinya seperti itu karena saya ngelihat apa ya uploadan mereka itu. Kenapa sih saya nggak bisa gitu? Ada yang lebih hebat lagi Bu Sinta, yang di tengah gunung sekolahnya. Teman saya waktu penataran di Jakarta itu di Papua. MTS Negeri 2 Papua itu luar biasa bagusnya. Padahal dia termasuk termasuk pedalaman dan juga agamanya kan. Iya. Tidak, istilahnya tidak mayoritas Islam semua di sana. Betul. Tapi mereka bisa maju, Bu. Iya. Bisa bagus. Berarti perlu pemimpin yang seperti Pak Sarip juga ya. Ya, mimpinya aja sebetulnya. Tapi kalau nggak didukung oleh guru-guru juga, nah itu kembalinya itu juga. Iya, harus ada dukungan dari seluruh yang ada di warga yang ada di madrasah. Iya. Baik, terima kasih Pak Sarip atas kedatangannya, atas waktu yang telah diberikan, terus sharing-sharing bersama kita semua di sini. Terima kasih semua rekan-rekan Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, masyarakat sekalian yang sudah bersedia untuk menonton YouTube kami Kemenak Pesawaran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi, yang saya dan Pak Sarip sampaikan di YouTube ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama satker madrasah ya Pak ya, yang ada di Provinsi Lampung, khususnya Pesawaran dan untuk masyarakat juga pada umumnya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M+1D dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.